Ya, setelah kemenangan atas Cina, perjalanan timnas Indonesia di ronde 3 belum sepenuhnya berakhir. Kita masih akan menjalani satu laga penutup. Satu laga yang tidak akan mengubah posisi, tapi bisa menjadi bahan evaluasi kekuatan tim untuk bertarung di putaran keempat. Ya, menghadapi Jepang akan menjadi sebuah laga terakhir yang sangat bisa menguji kekuatan skuad Patrick Kluivert. Tak heran semua pihak mengupayakan keberangkatan mereka lebih cepat. Pihak federasi mengedepankan fokus pada laga selanjutnya. Charter pesawat akhirnya terus dilanjutkan buat mengefisiensi waktu. Tapi di balik itu semua, ada perjuangan para penggemar yang juga tak kalah mencuri perhatian. Di mana ternyata di Jepang saat ini sudah banyak yang sudah menunggu. Ribuan supporter Garuda menyambut kedatangan timnas. Tentu ini gila sih. Supporter Indo ada di mana-mana. Meski di negara orang. Tapi ketika timnas datang, negara tersebut seperti rumah sendiri untuk skuad Garuda. Lihatlah supporter Indonesia. Sampai berbondong-bondong menunggu hingga menghampiri pemain. Mereka rela meluang waktu untuk menyambut tim kebanggaan kita semua. Lihatlah Miss Hilgers pun sampai kaget ada fans cewek minta tanda tangan di jersey Indonesia. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Tak cuma pemain Garuda saja yang diserbu supporter Garuda. Sebaliknya pelatih Patrick Kluivert justru diserbu supporter timnas Jepang. Bahkan dari fans Jepang meminta foto dengan Kluivert hingga tanda tangannya. Mereka menyebut Kluivert adalah legenda Barcelona yang cukup disegani di Eropa. Ya, lebih dari itu. Bahkan ada cerita dari mereka yang rela izin saat sedang bekerja di Jepang. Supporter Indonesia rela meluangkan waktu demi menyambut skuad Garuda. Seperti kita tahu, di Jepang WNI kita memang sangat banyak. Jangankan 3.000 tiket yang fee sediakan Federasi Jepang, 50.000 tiket pun pasti akan ludes terjual. Masyarakat Indonesia sendiri di Jepang saat ini mencapai 200.000 orang lebih, baik yang sedang bekerja maupun yang menetap di sana. Ya, di balik itu kemenangan atas Cina memang sudah memastikan kita untuk melangkah lebih jauh di babak kualifikasi dan lebih dekat ke Piala Dunia. Ronde keempat akan dijelajahi skuad Garuda untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tapi sebelum masuk ke sana, kita perlu melakukan sesuatu yang lebih. Mengingat di ronde keempat tidaklah mudah. Hanya juara grup yang lolos ke babak selanjutnya. Itu pun kita dipastikan bakal menghadapi tim-tim dari Timur Tengah semua. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat. Jika tidak bergeser ke posisi ketiga setelah melawan Jepang, maka gambarannya Indonesia akan satu grup dengan Qatar dan Irak. Kemudian Arab Saudi yang berada di posisi ketiga akan satu grup dengan Uni Emirat Arab dan Palestina. Menurut kalian, skuad Garuda lebih menguntungkan di grup mana? Di grup A atau di grup B? Ya, semua kontestan di ronde keempat ini semuanya berasal dari Timur Tengah. Hanya Indonesia yang beda. Belum lagi regulasi tuan rumah. Kabarnya telah ditetapkan bakal terselenggara di Arab Saudi dan Qatar. Tentu dua negara ini adalah juragan minyak. Mereka punya miliaran duit. Bahkan Qatar pun kemarin sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Namun baru-baru ini Federasi Irak mendesak AFC agar transparan terhadap tuan rumah. Dan kalau bisa ronde keempat dilaksanakan di tempat netral, Federasi Indonesia harusnya mengikuti jejak Federasi Irak untuk memprotes kebijakan AFC terkait tuan rumah ronde keempat. Jangan mentang-mentang Arab Saudi dan Qatar juragan minyak, terus seenaknya menunjuk dua negara ini menjadi tuan rumah ronde keempat. كعرب إلى الملاعب بشكل عام، أتكلم على استاد البيت، بيت الشعر، أتكلم على استاد القحطية، أتكلم على الملاعب اللي كانت تنقل التراث الموجود بالنسبة. Ya, di lain sisi kembali lagi ke skuad Garuda. Sebuah tantangan yang harus kita siapkan jauh-jauh hari. Untuk itu laga menghadapi Jepang tentu bakal merubah posisi timnas. Tapi masih sangat penting, skuad asuhan Patrick Kluivert akan diuji. Akan diterpa dengan hadangan dari tim asuhan Hajime Moriyasu yang secara permainan lebih berkualitas.
Namun perlu digarisbawahi, mereka tidak membawa semua skuad utama dan banyak membawa pemain muda. Makanya timnas mungkin akan mencoba memberikan sebuah kejutan untuk bisa mengalahkan Jepang. Berbeda dari laga sebelumnya kontra Cina, kali ini skuad Indonesia datang dengan kekuatan yang lebih utuh. Marcelino Ferdinand, Martin Pais hingga Radnar Oratmangun telah bebas dari sanksi akumulasi kartu kuning dan siap bertarung habis-habisan di laga krusial ini. Saat melawan Jepang nanti, hanya Ivar Yenerli yang dipastikan absen menghadapi Jepang karena menerima akumulasi kartu kuning. Dengan sisa 29 pemain, tinggal keputusannya ada di tangan Patrick Kluivert, di mana siapa saja yang akan dicoret kembali ketika laga kontra Jepang. Melihat pertandingan terakhir melawan Jepang, Tom Haye dan kawan-kawan kalah 4-0 saat masih di tangan pelatih Sintayong. Sekarang dengan pelatih baru, apakah Indonesia akan menang? Atau imbang? Atau justru sama babak belurnya seperti pertemuan pertama? Namun dibalik itu yang pasti, semua pasukan Garuda harus bersiap dengan kekuatan sepenuhnya. Pasalnya kita akan bermain di kandang tim Samurai Biru. Tak cuma menghadapi 11 pemain lawan, tapi juga ribuan supporter timnas Jepang. Namun meski begitu kita sedikit beruntung. Pasalnya kandang markas Samurai Biru, yaitu Suita Stadium, yang merupakan markas tim Jepang di kota Osaka, hanya memiliki kapasitas 40.000 tempat duduk. Tentu jika dibandingkan dengan Stadion GBK, kapasitasnya kalah lebih banyak. Namun meski begitu, markas Jepang tetaplah markas Jepang. Pemain kita harus siapkan mental dari segala sisi. Messi, aparece Messi, gol, gol, gol.